Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si pesek ketemu si pesek berkata hello sek. Si mancung ketemu si mancung berkata hello cung. Si gendut ketemu si gendut berkata hello dut. Si mancung ketemu si pesek, si gendut tak bisa apa-apa. Akhirnya mereka mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya takzimi para alim, para ulama, para habaib. Yang saya hormati dewan juri yang arif, bijaksana dengan pena-pena keadilannya, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya sedikit pun. Serta hadirin sahabat da'i dimanapun Anda berada, semoga kita semua tetap dalam perlindungan Allah. Amin amin Allahumma amin. Berdirinya saya di sini bukan untuk dipandang dua belah mata ataupun dikenang beribu jiwa. Namun berdirinya saya di sini hanya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya patah-patahkan menjadi beribu patah kata, bahkan berjuta patah kata, dengan judul membangun karakter, intelektualitas dan etika berbasis Al-Quran. Seiring dengan berjalannya kehidupan yang semakin lama semakin majunya zaman yang disebut dengan zaman modern, yang terkenal dengan teknologinya yang semakin canggih, yang mana sekarang ini derasnya arus informasi menjadi tren di era globalisasi. Masyarakat bangsa yang dulunya masih tradisional kini mulai radikal dan liberal. Sikap sosialis kian menipis, terkikis oleh budaya kapitalis. Bangsa ini semakin hari semakin mencemaskan. Kecerdasan anak bangsa tergrogoti oleh tontonan tak bermakna. Kesehatan mental bangsa penuh dengan virus kemunafikan. Dekadensi moral di kalangan remaja sungguh mengkhawatirkan. Semakin hari semakin sulit mencari pemimpin yang bisa diteladani. Lantas hadirin, siapa yang harus membangun karakter bangsa ini? Tidak lain dan tidak bukan, yang harus membangun karakter bangsa adalah pemuda bangsa itu sendiri. Di mana generasi muda sering disebut generasi Quran, yang mana generasi Quran menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, dijadikan sebagai perisai. Namun realita telah mengatakan bahwasanya kemursalan, kebobrokan moral dan keimanan yang melanda bangsa kita tercinta sudah bukan kelas biasa, sudah bukan hal enteng yang bisa ditangani dengan cepat. Benar, pada zaman sekarang ini kita tidak akan mengalami perang sehebat perang Badar, tidak akan mengalami perang sehebat perang Uhud, tidak akan mengalami perang sehebat perang Khandaq. Tetapi perang yang kita alami adalah perang akidah. Hadirin dewan juri yang cantik-cantik, bulu matanya yang lentik seperti Zaskia Gotik, ataupun yang tampan-tampan, wajahnya yang menawan layaknya Stefan. Agama Islam tidak mungkin hilang dari dunia, tetapi tidak mustahil Islam gulung tikar dari kota dan kampung kita. Oleh karena itu, sebagai seorang pemuda yang cerdas, maka kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin dengan menjenjang pendidikan, untuk membangun karakter, intelektualitas, dan etika berbasis Al-Quran di pondok pesantren contohnya. Karena pendidikan adalah pilar utama dalam membangun bangsa ini dan pemuda sebagai the can of change. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscayakan ku cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscayakan ku goncangkan dunia." Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang karakter, timbul sebuah pertanyaan. Bagaimana kita membangun karakter intelektualitas berbasis Al-Quran?
yaitu dengan cara menempuh pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter bukanlah sebuah gagasan yang baru, yang mana pendidikan karakter pertama kali dicetuskan oleh Ratna Megawangi, alumnus IPB, dalam pidatonya pada Hari Pendidikan Nasional 2011 mengatakan pentingnya pendidikan karakter dalam upaya pembentukan karakter bangsa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lantas, bagaimana dengan pendidikan karakter intelektualitas yang berbasis Al-Quran? Dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin, dari ayat tersebut Allah mengharuskan setiap umat untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah, tak berdaya, dan tak mempunyai daya saing dalam kompetensi kehidupan. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, dari untayan kata saya tadi dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa selain pendidikan ada hal lain lagi yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kualitas seseorang. Apa itu? Yang sangat penting adalah pola asuh. Darti Launalti mengatakan, jika anak dibesarkan dengan cemoohan, maka ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, maka ia belajar mengendalikan diri. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, maka ia belajar menghargai diri sendiri. Dan jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan penuh persahabatan, maka ia belajar menemukan kasih dalam hidupnya. Hadirin, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata kurang tertata, tutur kurang teratur. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena lidah memang tak bertulang, tapi tajamnya melebihi sejuta pedang. Burung Irian Cenderawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwabit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.